Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sudah siap untuk beribadah? Nah, please doakan anak-anak tetap selalu sehat ya. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa dulu. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali datang beribadah dan juga kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang baik, kami mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita mau lihat cerita apa ya hari ini? Yuk kita saksikan sama-sama. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar kupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran kupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara saudara-saudaramu yang bernama demikian." lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah.
Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Anak-anak, dari cerita hari ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan itu, Tuhan Yesus bisa melakukan segala macam hal di luar apa yang kita pikirkan dan di luar apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Jadi pada waktu itu Zakaria diminta untuk percaya, dan akhirnya apa yang dikatakan oleh malaikat sungguh terjadi. Seandainya anak-anak minta ingin menjadi pintar, jangan lupa berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku ingin menjadi anak yang pintar. Nah, nanti Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan berkuasa membuat anak-anak menjadi pintar. Nah, tetapi tidak hanya berdoa ya, anak-anak harus tetap belajar. Jadi anak-anak, mari kita sama-sama belajar untuk percaya terhadap perkataan Tuhan. Baik anak-anak, nah jangan lupa ya, ingat selalu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa melakukan segala macam hal di luar pemikiran-pemikiran kita sebagai manusia biasa. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa dan Tuhan berhak melakukan segala macam hal yang Dia mau. Oke anak-anak, hari ini ibadah kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Untuk penutup ibadah kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih juga kami diingatkan bahwa Tuhan memiliki kekuasaan kepada dunia ini dan juga kepada kami sebagai manusia. Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan Tuhan berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, waktu kami masih kecil saat ini, kami mau belajar percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai pengatur hidup kami dan juga sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami yang menuntun jalan kehidupan kami sampai nanti kami dewasa dan sampai nanti kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menyaksikan ibadah hari ini bersama Miss Ina. Salam sehat dan jangan lupa tetap terus berdoa. Terima kasih ya, bye-bye.